Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Alat yang digunakan laptop dan handphone. Bahan yang digunakan minyak, margarin, dan alpukat. Prosedur proyek 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai katabolisme asam lemak. 2. Menentukan objek yang diamati sesuai dengan katabolisme asam lemak. 3. Perekaman video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi, hingga penutup. 4. Pengeditan video hingga selesai. Ringkasan materi. Lipid merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam terdiri atau unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, fosfogliserida, terpenoid, dan lain sebagainya. Karena begitu besar perannya sebagai senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia yang sangat berguna bagi kehidupan manusia adalah lipid. 1. Pengertian asam lemak. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat. ATP merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Asam-asam lemak merupakan suatu rantai hidrokarbon yang mengandung 1 gugus metal pada salah satu ujungnya dan salah satu gugus asam atau karboksil. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. 2. Bahan makanan yang mengandung asam lemak. Kandungan utama dari minyak goreng adalah asam lemak yang tersusun dari asam lemak jenuh atau saturated fatty acid, seperti asam palmitat, asam stearat, dan asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid, seperti asam oleat omega 9 dan asam linoleat omega 6. Margarin mengandung asam lemak jenuh yang tinggi sekitar 50 hingga 70% dari total lemak. Sekitar 2 dari 8 margarin mengandung asam lemak jenuh yang rendah, kurang dari 10 gram per takaran saji. Buah alpukat kaya akan lemak. Minyak alpukat terdiri dari 71% asam lemak tak jenuh tunggal, 13% asam lemak tak jenuh ganda, dan 16% asam lemak jenuh yang membantu meningkatkan profil lemak darah yang sehat. Fungsi katabolisme asam lemak bagi makhluk hidup. Makhluk hidup melakukan katabolisme asam lemak untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan dari berbagai proses di atas akan disimpan sebagai molekul adenosin trifosfat atau ATP. Banyak aspek dari metabolisme, baik anabolisme maupun katabolisme, berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi ATP sebagai sumber energi, yang juga berperan sebagai bahan bakar dalam seluruh proses metabolisme. Selain itu, katabolisme asam lemak juga untuk konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat dan pembuangan limbah nitrogen. 4. Kapan katabolisme asam lemak terjadi pada makhluk hidup? Katabolisme pada asam lemak terjadi pada saat asam lemak dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses lipase yang terkandung di dalam usus. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Proses pencernaan asam lemak. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid, dan langkah itu adalah proses memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Lemak atau lipid yang didapatkan dari makanan terdiri dari 2, yaitu lemak yang telah diemulsikan atau emulsive fat dan sebagai lemak yang belum diemulsikan. Lemak di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Kemudian pencernaan lemak atau lipid di lambung
Lemak yang belum diemulsi di lambung dengan bantuan empedu atau garam empedu diubah menjadi lemak yang telah diemulsi, dan selanjutnya bersama-sama dengan lemak yang telah diemulsi akan masuk ke dalam usus halus. Setelah di usus halus dengan bantuan enzim intensital lipase dan pankreatik lipase, lemak akan dipecah menjadi struktur yang lebih sederhana, sehingga lemak bisa melalui selaput membran traktus gastrointestinal, selanjutnya masuk ke sirkulasi darah dan kemudian dibawa ke jaringan tubuh. Kesimpulan 1. Asam-asam lemak merupakan suatu rantai hidrokarbon yang mengandung satu gugus metal pada salah satu ujungnya dan salah satu gugus asam atau karboksil. 2. Bahan pangan yang mengandung asam lemak diantaranya yaitu minyak sayur, margarin, dan alpukat. 3. Makhluk hidup melakukan katabolisme asam lemak untuk menghasilkan energi. 4. Katabolisme pada asam lemak terjadi pada asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. 5. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid, dan langkah itu adalah proses memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Baiklah, itulah video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.